Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jabar Moteker. Salam sehat teman sejawat sekalian. Kita kembali lagi ke podcast PDIAI Jawa Barat bersama saya Sarah Mahardika. Selamat siang. Nah, kebetulan hari ini adalah edisi tentang Master Apoteker Agent of Change atau AOC Gema Cermat. Jadi kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan AOC Gema Cermat dan topik tertentu yang nanti akan dihadirkan oleh narasumber kita. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu apoteker yang merupakan salah satu anggota Agent of Change Kota Bandung, yang dengan inovasinya beliau mendapatkan prestasi sebagai Master AOC tahun 2018. Ini dia apoteker Sri Setia Cahyati. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kumaha sawalerna teh Sarah? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan, dan bagi kami Ibu bisa hadir di sini di mengisi podcast IAI Jawa Barat. Ibu silakan diperkenalkan diri dulu Bu kepada teman-teman semua. Baik. Hai teman-teman, saya apoteker Sri Setia Cahyati. Saya sekarang ini dinobatkan menjadi Master AOC dari Jawa Barat. Ya, bagaimana menjadi Master AOC Jawa Barat panjang pasti ya, dan teman-teman juga mungkin sudah ada yang tahu atau bahkan ingin tahu. Mari kita simak saja ya. Ya, Ibu sekarang berpraktek di mana Bu? Saya saat ini berpraktek di Apotek Kiwi Lembang. Dan kebetulan juga saya menjadi salah satu dosen di Universitas Al-Ghifari Bandung. Alhamdulillah, masih aktif juga ke Gemar Cermatnya Bu? Insya Allah selalu ya, itu sudah menjadi separuh jiwa. Alhamdulillah ya, tidak terkendala meskipun pandemi, tapi kegiatan edukasi AOC Gemar Cermatnya tetap berlangsung. Insya Allah banyak cara kok. Betul. Nah Bu, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya, bagaimana awalnya Ibu bisa bergabung dalam AOC Bu? Awalnya bisa bergabung dengan AOC, ini panjang kalau diceritain ya Teh ya, tapi saya ambil pendeknya aja. Jadi memang kalau Gema Cermat ini kan mulai launching di tahun 2015 ya. Saya kebetulan saat itu juga masih menjadi ASN di salah satu puskesmas Kota Bandung, tepatnya di Puskesmas Arca Manik. Jadi di 2016 itu saya baru tahu kalau ada program Gema Cermat. Itu juga ajakan dari salah satu apoteker Puskesmas Puter. Di tahun 2016 itu memang ada 2 utusan dari dari Puskesmas Kota Bandung yang pernah dilakukan pelatihan Gema Cermat gitu. Nah, saya dengan informasi yang terbatas dan saya juga belum tahu sebetulnya apa sih tujuan dari Gema Cermat gitu ya. Kemudian apa programnya, sasarannya apa, dan maunya apa gitu. Akhirnya saya coba juga dari ajakan apoteker Puskesmas Puter itu, saya coba pelajari apa sih yang perlu dilaporkan, kemudian kegiatannya seperti apa, dan ternyata kegiatan-kegiatan itu tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang memang selalu saya lakukan dan pernah juga saya lakukan sosialisasi, contohnya itu di Puskesmas, namun laporannya itu tidak khusus. Kalau biasanya berarti nggak ada pelaporan itu, hanya sampai ke kepala puskesmas. Tapi kalau untuk AOC ada pelaporan khusus ke kementerian ya? Betul, Kementerian Kesehatan. Betul. Jadi saat itu ya saya kalau melakukan edukasi atau sosialisasi kepada pasien-pasien yang sedang menunggu gitu ya. Jadi hanya ruang lingkupnya di dalam puskesmas saja. Karena kan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pelayanan kefarmasian itu sebagai UKP saja. Nggak ada UKM. Kalau kita mau keluar, kita harus programnya adalah termasuk ke dalam program UKM. Nah, sehingga saya mengikut dengan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan. Karena kebetulan di puskesmas itu harus ada
laporan atau kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat juga di ruang lingkup puskesmas saja. Jadi masuk laporannya ke Promkes enggak ke Dinas Kesehatan secara khusus Gemat Cermat gitu. Nah setelah itu, setelah tahu, kemudian saya sosialisasi ke kepala puskesmas, kemudian saya sampaikan programnya itu seperti itu gitu. Nah di tahun 2017 awal, alhamdulillah kepala puskesmas paham apa yang saya sampaikan, kemudian mendukung. Ayolah kerjakan gitu, sehingga saya bikin perencanaan dulu tuh 2017 apa yang akan saya lakukan gitu. Kemudian saya bikin rencana 1 tahun, saya sosialisasikan ke teman-teman sejawat di puskesmas. Kemudian juga saya minta kepada kepala puskesmas untuk saya diberikan ruang atau waktu untuk mensosialisasikan di ruang di lingkup kecamatan. Jadi kalau puskesmas Kecamatan itu kan, Arcamanik, iya, kalau puskesmas itu kan wilayahnya atau berada di wilayah kecamatan ya, sehingga segala sesuatu harus pengetahuan camat gitu ya. Nah, saya diberikan kesempatan. Nah, di situ saya sampaikan, kebetulan di situ juga diundang stakeholder lain seperti lurah, kemudian juga dari tokoh masyarakat, ada juga dari institusi pendidikan ya yang ada di wilayah Kecamatan Arcamanik. Saya sampaikan program Gemat Cermat yang ingin saya jalankan, kemudian juga tentunya akan terkait dengan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan itu gitu. Nah, dari situlah mulai saya melakukan kegiatan-kegiatan edukasi gitu. Masyarakat, Edukasinya, sosialisasi, betul. Berarti materinya banyak ya Bu ya sebetulnya untuk AOC ini. Cuman sudah terstandar ya dari kementerian biasanya. Sebetulnya sih kan kalau untuk sosialisasi, kalau hanya untuk berdasarkan Permenkes tentang pelayanan kefarmasian, tentu saat itu saya belum terlalu banyak tahu apa sih yang harus disosialisasikan gitu. Akhirnya saya lihat program Gemat Cermat itu arahnya kemana, ternyata adalah ke penggunaan obat rasional ya, yang tentunya juga sejalan dengan yang ada di standar pelayanan kefarmasian, bahwa seorang apoteker atau tenaga farmasi itu harus menjalankan atau tujuannya harus mencapai kepada pengobatan rasional atau gitu. Penggunaan obat secara baik dan benar, tepat obat. Nah, sebagai AOC atau master AOC, nah itu biasanya apapun kegiatannya atau public speaking atau apapun itu kita memang harus membawakan satu topik ya Bu ya, satu topik edukasi yang memang harus kita sampaikan kepada masyarakat atau teman-teman sejawat kita yang lain. Betul. Nah saat ini topik apa yang ingin disampaikan di sini? Topik apa ya? Ini saya sebetulnya tertarik ya dengan limbah obat rumah tangga atau sektor di rumah tangga ya. Karena kalau kita tahu bahwa limbah obat dari industri itu sudah jelas ya. SOP-nya jelas, kemudian harus bagaimana, kemudian juga di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit ini udah ada SOP-nya gitu. Nah, namun untuk di rumah tangga sendiri ini kan memang belum, saya sendiri juga belum baca atau kan saya belum tahu gitu ya. Bagaimana sih alur dari pembuangan limbah obat, baik itu obat rusak, obat kadaluarsa ataupun obat-obat yang sudah tidak digunakan lagi, ini harus kemana gitu. Dan seperti kita ketahui juga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya atau beberapa artikel saya baca, memang limbah dari sektor rumah tangga ini belum terkelola ya, belum ada tata laksananya. Harus seperti apa, jangankan rumah tangga, kalau kayak seperti tadi puskesmas, rumah sakit itu udah jelas ya harus kemana dengan pihak ketiga gitu. Nah sekarang untuk apotek aja, apotek swasta nih ya, apotek swasta sendiri seperti yang saya alami, ini apotek kok tidak ada ya kerjasamanya atau himbauan bahwa limbah-limbah dari apotek itu sendiri, apakah obat yang kadaluarsa tadi harus gitu ya, harus dikemanakan. Dan tidak sedikit ternyata banyak apoteker-apotekernya sendiri maupun PSA-nya sendiri membuang limbah obat-obat yang tidak berguna lagi itu ya dimusnahkan sendiri atau bahkan dimasukkan ke kloset loh Teh. Jadi tidak sesuai dengan penanganan yang seharusnya. Betul. Gitu. Nah, berarti usulan Ibu nih
untuk terhadap penanganan limbah keluarga aja dulu, kita kesampingkan dulu apotek. Untuk di rumah itu kan banyak Bu, sisa-sisa obat bekas orang tua kita atau apa. Nah itu kan sebetulnya udah ada yang namanya Dagu Sibu tuh, dapatkan, simpan, gunakan, buang. Nah di situ kita mengedukasi orang-orang tentang cara membuang obat yang baik. Di situ sudah diajarkan kepada masyarakat bahwa membuang obat tidak boleh ke tempat sampah langsung, bungkusnya harus dirusak dan lain-lain. Nah tapi kan kalau misalkan secara masif ya, mungkin itu baru satu rumah, belum lagi ada rumah yang lain, mungkin satu komplek, itu kan jadi banyak kan limbah obat bercampur dengan limbah yang lain. Gitu. Nah bagaimana pandangan Ibu untuk menangani itu? Ya kalau saya sih harapan mungkin ya jadinya ya, harapan ya kita sebagai apoteker tentunya salah satu ahli di bidang obat tentunya yang masyarakat tahu, ya kita mungkin lebih baik atau barangkali punya ide-ide atau berinovasi bagaimana caranya kita mengumpulkan limbah-limbah obat ini dalam satu desentralisasi lah, dalam satu tempat. Apakah kalau misalkan di situ ada apotek lah yang menggagas gitu. Ayo masyarakat di situ kan ada apoteker nih, sudah diedukasi masyarakatnya bahwa tidak boleh membuang obat sembarangan gitu ya, karena larinya adalah kepada dampak lingkungan nanti gitu ya. Nah di apotek itu diberikan tempat atau wadah masyarakat kalau ada obat-obat yang sudah tidak berguna atau kadaluarsa tadi, yuk dimasukkan, dikumpulkan di situ. Nah nanti apotek itu sendiri yang bekerja sama dengan pihak ketiga, tentunya sepengetahuan dari puskesmas, dinas kesehatan terkait ya, atau daerah atau tempat gitu, sehingga masyarakat itu paham, oh iya apoteker-apoteker yang ada ini punya peran loh terhadap kerusakan lingkungan, dan kebiasaan-kebiasaan itu perlu dibiasakan karena perubahan perilaku itu tidak mudah. Nah kita sebagai apoteker agent of change tentunya bisa coba membiasakan hal itu dari kelompok kecil aja dulu gitu. Misalkan wilayah apotek ya sudah wilayah apotek, atau pasien-pasien atau konsumen-konsumen yang datang ke apotek dihimbau gitu ya. Dengan media-media ya, bisa pakai poster gitu kan, ayo buang obat yang tidak berguna ke tempat ini gitu ya, tentunya dengan tercatat ya, sehingga kalau tercatat itu kan nanti untuk menghindari fitnah ya, jangan sampai nantinya wah apotek tuh dijual tuh obatnya lagi, nah betul. Seperti itu ya. Ada tuduhan-tuduhan itu. Berarti sebetulnya ini menarik karena ada himbauan untuk teman-teman apoteker yang berpraktek di apotek atau di klinik ya. Kita bisa aktif dengan dua cara. Mungkin dengan mengedukasi masyarakatnya dulu, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar tempat praktek kita. Yang kedua, kita menghimbau, selain mengedukasi juga kita akan mengajak bareng-bareng, ayo kita bikin program buang sampah obat dengan baik, dengan benar gitu. Mungkin bisa dikumpulkan di satu apotek atau di klinik tempat praktek teman-teman ya, teman-teman sejawat. Nah, di situ sebenarnya kita bisa membranding juga ya, membranding posisi kita nih. Oh, dengan adanya apoteker ada perilaku yang bisa diubah nih dari kebiasaan masyarakat membuang obat sembarangan, di rumah asal buang, tapi ada caranya gitu, sampai mereka mengerti bagaimana cara membuang obat, memusnahkan bungkusnya, memusnahkan antibiotik seperti apa gitu kan, obat cair seperti gimana, botolnya dikemanain gitu kan. Nah dari situ kita bisa bareng-bareng mengubah perilaku masyarakat yang ada di sekitar apotek. Kalau satu apotek aja berjalan, berarti apa yang terjadi kalau misalkan satu Bandung misalkan berjalan, itu kan luar biasa ya. Jangan lihat kota Bandung dulu deh, per kelurahan dulu gitu kan. Biasanya kan di kelurahan itu ada beberapa apotek ya. Nah, cuman sekarang apakah apoteker-apoteker yang ada di apotek tersebut bisa bekerja sama enggak gitu, bisa peduli enggak gitu. Kadang-kadang memang keluhannya bahwa apotekernya tidak peduli gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus kita sama-sama galakkan, bahwa fungsi apoteker tuh banyak loh. Betul. Ya, tugas kita banyak. Udah pasti itu menjadi tugas kalau udah ada fungsi gitu kan, sehingga betul-betul peran apoteker ini bisa terlihat oleh masyarakat, dan betul-betul dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak masyarakat gitu. Nah, berarti untuk AOC sendiri ya, AOC ini kan sebenarnya materinya kan udah ada standar ya Bu ya, dari kementerian, ada flyer, ada media-media.
informasi yang memang sudah baku disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, apakah itu bisa digunakan juga untuk misalkan kita menularkan dulu kegiatan kita kepada teman-teman sejawat yang lain, apoteker dulu gitu. Kita menghimbau atau mengenalkan dulu, oh AOC itu seperti ini. Mungkin mengajak dulu apoteker yang lain, baru kita sama-sama turun ke masyarakat, mungkin di posyandu atau di kegiatan-kegiatan itu, supaya kita bisa menghimbau masyarakat. Kan nggak bisa sekaligus ya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak kita kumpulkan limbah obatnya, nggak mungkin tuh. Pasti kan ada pendekatan dulu ke masyarakat. Itu caranya seperti apa kira-kira? Betul, ini saya share pengalaman ya. Jadi pada saat saya melaksanakan program Gema Cermat ini, saya itu mencoba mengajak teman-teman apoteker yang ada di wilayah saya, satu kecamatan, yang satu kecamatan Arca Manik, karena memang kalau untuk menjalankan suatu program itu kita nggak bisa bekerja sendiri kan. Kalau kita memang punya teman yang sama-sama satu profesi dan program ini memang dibutuhkan masyarakat dan akan menjanjikan menjadi masyarakat itu sehat, saya rasa seperti yang saya lakukan ini, ayo mengajak apoteker-apoteker yang satu kecamatan ini bersama-sama. Tentunya sebelumnya saya sosialisasikan dulu bahwa ada program Gema Cermat loh. Tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah semua masyarakat kan tentunya dapat menggunakan obat dengan tepat dan benar tadi gitu. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan gitu. Kemudian harus seperti apa kita melakukannya dan siapa targetnya gitu. Kemudian kalau sudah mencapai target nih, kemudian sasaran-sasaran berikutnya, kegiatan berikutnya apa. Nah, yang saya lakukan di Arca Manik di tahun 2017 awal itu, saya itu mengumpulkan seluruh apoteker di satu kecamatan. Kemudian karena dia punya kecamatan Arca Manik ini ada 4 kelurahan, jadi seluruh apoteker yang bergabung saat itu kita bagi-bagi per kelurahan. Selain per kelurahan juga menjadi ada yang menjadi koordinator kelurahan, ada juga yang menjadi koordinator RW, karena satu kelurahan itu kan ada berapa RW. Jadi mungkin dari satu apoteker ini ada yang pegang 2 RW, 3 RW gitu ya, tergantung dari besarnya kelurahan atau banyaknya RW. Ya, satu apoteker itu akan fokus terhadap RW yang dia tanggung jawab nih ceritanya. Jadi nggak terlalu memberatkan daripada memikirkan satu kelurahan. Jadi kita butuh satu RW dulu. Nah dari situ ada laporan berarti ya. Ada laporan, ada actionnya seperti apa, udah mendekati siapa, misalkan PKK-nya gitu, atau dari PKK itu baru ke ibu-ibu rumah tangga masing-masing gitu kan. Ada sosialisasi di situ. Nah, sejauh mana keberhasilannya Bu itu? Alhamdulillah ya, kalau hasil dari kegiatan saya selama di Puskesmas Arca Manik, jadi sampai tahun 2018 itu sudah mencakup dengan PKK kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi dan edukasi bahkan sampai pelatihan. Itu di kegiatan PKK kelurahan, juga PKK kecamatan. Kalau nggak salah pelatihannya itu sampai kepada membuat minuman segar dari herbal atau tanaman-tanaman keluarga gitu. Berarti materinya udah banyak ya? Materinya alhamdulillah. Bukan cuma dagu sibu aja, bukan hanya menyimpan atau membuang limbah aja gitu. Oh ya sedikit ya Teh. Jadi awal membuat perencanaan itu saya awali dengan dagu sibu. Nah, kemudian setelah dagu sibu saya dengan kalau nggak salah 2017 tuh ya, triwulan 1 saya edukasi tentang dagu sibu, triwulan kedua saya edukasi tentang antibiotik tuh, karena banyak sekali kan masyarakat yang menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan indikasinya, tidak menggunakan resep. Betul, apalagi dan memaksa biasanya ke apotek tuh saya minta antibiotik, kalau enggak marah gitu kan. Kemudian obat-obat degeneratif, karena banyak masyarakat di Arca Manik itu adalah para lansia dan penyakit-penyakit kronis, sehingga ya materinya itu gitu. Nah yang terakhir itu adalah obat-obat tradisional, karena juga banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional bersamaan dengan obat-obat kimia gitu. Iya. Jadi sampai kepada pelatihan tuh. Nah kemudian di tahun 2018 itu saya melaksanakan kegiatan atau program sosialisasinya kepada institusi pendidikan. Di situ ada SLTP, kemudian SLTA, juga kebetulan ada institusi pendidikan kefarmasian, yaitu Universitas Al-Ghifari dan Akademi YPF ya, yang itu juga farmasi. Jadi sampai ke sana. Ya alhamdulillah sih respon dari semua itu, baik dari stakeholder institusinya maupun masyarakatnya, semua
menyambut baik lah gitu ya, responnya baik, dan ternyata juga nggak sedikit yang minta gitu setelah disosialisasikan di RW, RT gitu, minta lanjut. Alhamdulillah. Sehingga kadang-kadang saya itu setelah pulang dinas gitu ya, saya menyampaikan ini ada RW yang minta di jam pengajian sore jam 4, saya share, dan tidak sedikit juga apoteker yang siap gitu ya, yang turut ya saya gitu ya. Dan kalau sampai pun tidak ada, saya sendiri pulang dinas gitu langsung gitu sebagai sampai narasumber di situ. Betul, pulang-pulang maghrib tuh sampai ke rumah gitu, tidak terasa. Tapi ternyata bangganya saya bahwa ternyata apoteker-apoteker di satu kecamatan Arca Manik tuh semuanya kepeduliannya tinggi gitu ya, dan masyarakatnya juga merespon baik, sehingga apa yang dilaksanakan oleh apoteker itu ada feedbacknya gitu ya, dan terasa oh iya ya masyarakat tuh butuh kita gitu. Nah, kita kembali lagi ke penanganan limbah tadi. Nah, setelah Ibu mensosialisasikan itu ya, penanganan limbah keluarga, cara menyimpan dan membuang obat dengan baik, bagaimana mengevaluasi bahwa masyarakat itu sudah mulai mengikuti himbauan kita untuk dengan tidak membuang obat sembarangan, dengan bungkusnya dan lain-lain. Apa yang Ibu lakukan untuk mengevaluasi masyarakat? Kalau evaluasi sih tidak seluruh masyarakat memang, tapi random saja. Saya ada melakukan kuesioner gitu ya pada saat sosialisasi. Bikin kuesioner tuh pada ibu rumah tangga, rata-rata mereka menyimpan obat itu selama berapa lama. Kemudian apakah pernah membaca adanya obat yang kadaluarsa atau tidak gitu. Kemudian kemana tuh menyimpan atau membuang obat kadaluarsa gitu. Dan rata-rata masyarakat itu kalau membuang obat kadaluarsa kan sebelum dilakukan sosialisasi atau edukasi adalah ke tempat sampah langsung tuh, sama sampah bungkusnya plung aja gitu kan gitu, ya. Tapi setelah itu ya mereka saya tahu Bu gitu, dibuka dulu atau digunting kemasannya, kemudian dibuka, obatnya dikeluarkan, ditumbuk, dibuang, dimasukkan ke dalam tanah, dijadikan satu dalam kantong gitu ya, kemudian buang tempat sampah. Ya, alhamdulillah sih beberapa masyarakat sudah bisa menyerap ya informasi dan apa yang dihimbau. Iya, betul. dengan step-step seperti itu. Betul. Ya, memang saya juga ikut merasakan ya bahwa dengan saya berpraktek di apotek, kalau misalkan memang kita tidak menyampaikan tentang cara membuat obat yang baik, itu memang limbah obat yang masyarakat kumpulkan di rumahnya masing-masing itu bisa sampai 1 kresek, bisa sampai satu box, dengan mereka sendiri akhirnya lupa itu obat untuk apa, dari mana, dan yang khawatir adalah disalahgunakan oleh mungkin anak kecil atau anggota keluarga yang sakit asal nyari obat di situ. Nah, itu yang berbahaya gitu. Dan ada lagi sebetulnya banyak juga ya kalau kita temukan, kita datang gitu ke masyarakat, ke rumah gitu, dilihat itu obatnya numpuk tadi satu keranjang. Ternyata setiap berobat itu obat nggak diminum. Ya Allah. Ya, ternyata kalau datang ke puskesmas atau ke dokter hanya ingin menyampaikan saja gitu, atau barangkali bermanja-manja saja gitu, bahwa saya punya sakit ini gitu ya, ingin diperhatikan lah sepertinya gitu. Ternyata obat-obatnya nggak diminum. Berarti kan aspek kepatuhan juga nggak ada. Gitu kan. Aspek kepatuhan nggak ada, kenapa? Kemungkinannya adalah nggak paham obat itu untuk apa. Berarti kan kurangnya informasi. Nah, ini nih peran-peran apoteker ini sangat dibutuhkan di layanan kesehatan, bahwa memberikan informasi memang harus benar-benar sampai masyarakatnya paham gitu. Berarti masalah kepatuhan dan cara menangani obat di dalam rumah tangga itu tidak hanya disampaikan dalam gema cermat aja, tapi pada saat kita memberikan obatnya. Harus seperti apa, etiketnya seperti apa. Jadi bahkan kalau misalkan pasiennya kurang mengerti atau mungkin pasien lansia, itu kita beri informasi kepada pendampingnya, berarti kan untuk meningkatkan kepatuhan supaya obatnya habis, supaya nggak mubazir dibuang-buang gitu kan. Sayang ya, mending buat orang lain. Kadang-kadang satu tempat fasilitas layanan kesehatan ini kok kosongan obat. Padahal ternyata di rumah-rumah tuh banyak obat yang nggak diminum gitu ya, atau bahkan ya nggak diminum, atau bahkan obatnya diberikan kepada orang lain. Betul. Nah, ini kedepannya nih, misalkan kan kita akan terus menggalakkan kegiatan gema cermat ini kan, meskipun ya terkendala pandemi atau apa, tapi kan bisa disampaikan dengan media sosial atau apa. Nah, bagaimana cara kita tetap mengingatkan, merefresh pandangan masyarakat tentang cara membuang obat ini, Bu, supaya tidak terjadi penumpukan limbah obat di keluarga. Bagaimana cara menjangkau masyarakat ke depannya gitu, supaya kan kalau misalnya sekarang dikasih tahu udah dilaksanakan sebulan 2 bulan lupa lagi, apalagi pandemi gitu kan, orang-orang udah nggak mungkin lagi apoteker bager yang mepai
Mapai lembur, gitu kan udah itu kan bertentangan dengan COVID ya, yang kita nggak boleh membatasi pergerakan dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya untuk terus merefresh pola pikir masyarakat supaya tidak membuang obat sembarang? Ya, kalau kita sebagai Master AOC tentunya kita kan punya tugas nih, dan kita juga punya kewenangan. Kalau saya sendiri sih selama pandemi kemarin melakukan atau melaksanakan webinar beberapa kali, pengajuannya atas nama Master AOC saja gitu. Siapa yang menjadi sasarannya, karena saya ruang lingkupnya ada mahasiswa. Nah, saya ajak mahasiswa, ayo kamu punya tugas ya gitu. Kebetulan saya punya pegang materinya adalah farmasi sosial. Jadi saya berikan tugas, yuk kita bikin webinar. Satu mahasiswa membawa 3 teman lainnya untuk mengikuti webinar itu. Bebas temannya siapa saja. Tapi akhirnya ada yang ibu rumah tangga, ada yang teman-teman TTK gitu ya, ada yang teman SMA. Jadi dibawa tuh beberapa kelas, kan lumayan tuh. Nah, dari situ setelah mendapatkan edukasi dari webinar itu, sosialisasi dan materi, saya tugaskan lagi. Nah, sekarang setiap peserta, ayo sampaikan kepada 3 orang terdekat, misalkan di rumah tangga sendiri aja, ada ibu, ada bapak, ada adik atau om gitu kan. Itu kan hal yang mudah ya. Betul. Yang bisa kita sampaikan. Jadi edukasinya berantai. Iya, sampai jadi kepada masyarakat pay it forward gitu ya, kalau bahasa kerennya pay it forward gitu. Jadi sampaikan lagi kepada 1 atau 2 orang lainnya gitu. Nah, kemudian juga kan kita kalau masa sekarang ya, saat ini kan media sosial udah canggih ya. Betul. Kan kita bisa bikin, misalkan salah satu contoh aja, kita praktekkan cara membuang obat dengan mulai dari menggunting kemasannya, kemudian kita keluarkan, kita tumbuk, kita campurkan dengan tanah gitu ya, kita masukkan ke dalam kantong gitu ya. Itu dalam bentuk video singkat yang hanya 1 menit 2 menit ya, tentunya yang dengan ya kreatif lah ya. Betul. Gitu. Itu bisa ditayangkan kan, kita publish kan, kita bebas kok publish di YouTube. Betul. Atau Instagram gitu, atau ya, di share ke grup-grup betul PKK, gitu misalkan ya. Betul. Itu jadi tetap hal-hal yang kecil bisa dilakukan. Banyak kok yang bisa dilakukan. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya gini, sebagai AOC, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman apoteker ya, teman-teman sejawat kita, untuk bisa menularkan semangat itu gitu, semangat untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasi ke hal-hal yang baik, dan membranding diri kita sendiri ya, memposisikan diri kita sendiri sebagai apoteker yang bermanfaat kepada masyarakat. Apa ya? Ini. Jadi mari kita kerjakan pekerjaan hari ini dengan baik. Kemudian dari hal-hal yang kecil, karena ternyata masyarakat ini banyak menanti, dan ternyata juga banyak hal-hal kecil yang menjadi dampak negatif baik untuk lingkungan, dan kita sebagai profesi apoteker AOC pasti kita bisa mengedukasi masyarakat, menginspirasi masyarakat agar masyarakat semuanya dapat menggunakan obat dengan baik dan benar, dan memperlakukan obat dengan baik dan benar. Hei, keren. Alhamdulillah ya. Jadi itu inspirasi untuk kita bahwa tugas apoteker itu sepanjang hidup ya Bu ya. Betul. Tugas apoteker AOC juga apalagi edukasi udah itu separuh jiwa. Separuh jiwa. Jadi edukasi itu jangan berhenti sampai di sini saja, tapi lanjutkan. Betul. Nggak usah skup yang panjang-panjang, yang besar-besar dulu. Keluarga kecil kita aja dulu. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan Ibu ada teman-teman kita nih yang ingin tertarik, ingin bergabung menjadi AOC, itu caranya seperti apa? Sebetulnya semua itu bisa menjadi AOC, tetapi kalau AOC yang dinobatkan oleh misalkan kabupaten kota ataupun provinsi ataupun pusat, tentunya harus punya data lengkap bahwa sudah melaksanakan kegiatan. Dan saya yakin semua apoteker itu sudah menjadi AOC di tempatnya masing-masing. Namun karena datanya, pelaporan mungkin ya? Ya, data yang dilaporkannya tidak terlaporkan ke dinas-dinas kesehatan kota kabupaten terkait gitu ya. Sehingga kabupaten kota ini nggak tahu mana sih
apoteker-apoteker yang aktif gitu. Betul. Karena sekarang juga banyak ya AOC yang tidak Iya. aktif, sayang kan Betul. gitu. Sementara teman-teman yang lain malah ingin aktif. betul, banyak itu. apoteker yang bukan AOC yang tidak dinobatkan sebagai AOC kota kabupaten provinsi, Justru malah punya mereka yang aktif. Inovasi gitu. yang baik ya Betul. untuk memajukan itu. Betul. Ya, aduh, terima kasih banyak ini sharingnya udah menarik sekali ya. Sami-sami. Nah, mudah-mudahan kedepannya AOC ini makin aktif juga, makin banyak juga Amin. ya yang akan bergabung dengan kegiatan Gema Cermat, supaya tujuan kita untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang obat ini tetap berlanjut terus gitu. Jangan berhenti atau terkendala dengan pandemi atau apapun. Betul. Gitu. Karena itu memang targetnya adalah masyarakat yang seluas-luasnya untuk mengerti tentang obat. Betul. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat ya apa yang kita sharing di hari ini. Nah, teman-teman sejawat sekalian, jangan lupa tetap tonton terus podcast IAI Jawa Barat untuk info-info tentang apoteker Jawa Barat yang berguna ya, dan bermanfaat. Tetap tonton terus, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Apoteker Jabar Moteker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.